Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu dan kita akan belajar pelajaran akidah akhlak di bab ketiga. Sebelum Ibu memulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Ikuti Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bab ketiga. Akhlak terpuji, jujur, rajin, dan percaya diri. Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik. Kita akan belajar akhlak terpuji ada 3 pembahasan. Yang pertama, jujur. Yang kedua, rajin. Dan yang terakhir, percaya diri. Yang pertama, jujur. Jujur termasuk akhlak terpuji atau akhlak yang baik. Jujur dalam bahasa Arab disebut dengan siddiq. Siddiq artinya bersikap benar dalam perkataan dan perbuatan. Orang yang bersikap jujur atau siddiq akan berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Lawan kata jujur ialah bohong, dusta, dan kizib. Orang yang berdusta, berbohong, ataupun kizib akan berkata dan berbuat tidak sesuai dengan kenyataan. Ia akan mengarang cerita yang tidak punya dasar ataupun bukti yang benar. Orang yang bersikap dusta atau kizib juga termasuk salah satu ciri orang munafik. Salah satu ciri orang munafik yaitu jika dia berkata, dia berbohong. Ciri-ciri orang jujur, yang pertama, sedikit berkata, banyak berbuat yang benar. Orang yang jujur akan berkata hanya yang baik-baik. 2. Orang yang memiliki sikap jujur itu berkata dengan benar sesuai dengan perbuatan. Yang ketiga, berbuat sesuai dengan perkataan. Hikmah bersikap jujur. Hikmah bersikap jujur ialah yang pertama, menambah kebaikan, menunjukkan jalan ke surga, dipercaya banyak orang, disayangi banyak orang, disegani banyak orang, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, di mana saja merasa aman dan tentram, di mana saja selalu beruntung. Kesembilan, semua perkataan dan perbuatannya bernilai ibadah. Pembahasan kedua yaitu rajin. Rajin artinya semangat dan bersungguh-sungguh. Anak yang rajin selalu semangat dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Ketika di rumah, dia membantu pekerjaan orang tua, ataupun ketika di sekolah, ia selalu belajar dengan semangat dan sungguh-sungguh memperhatikan penjelasan dari guru. Dalam ungkapan Arab, ada yang menyebutkan manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Jadi kalian ketika ingin mendapatkan sesuatu, kalian juga harus dengan bersungguh-sungguh. Contohnya misalkan kalian ingin mendapatkan peringkat yang baik, maka salah satunya adalah kalian belajar dengan bersungguh-sungguh. Karena ketika kita melakukan hal yang baik dengan bersungguh-sungguh, hasilnya pun akan baik. Seseorang yang mempunyai sifat rajin, cita-cita dan keinginannya akan tercapai. Orang yang memiliki sifat rajin akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-citanya.
Lawan kata dari rajin adalah malas atau kaslan dalam bahasa Arab. Ciri-ciri orang rajin, yang pertama mengerjakan tugas tepat waktu, yang kedua memanfaatkan waktu luang dengan baik. Orang yang rajin ketika memiliki waktu luang atau waktu senggang atau waktu kosong, dia akan melakukan hal-hal yang bermanfaat ataupun hal-hal yang baik. Contohnya, dia ketika ada waktu senggang bisa belajar, membaca Al-Quran, membantu orang tua, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang terakhir, disiplin waktu. Hikmah bersikap rajin. Selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Karena orang-orang yang rajin sudah terbiasa melakukan hal-hal ataupun melakukan tugas itu tepat waktu. Jadi ketika misalkan dia ada pekerjaan ataupun ada tugas, dia pasti akan mengumpulkan dengan tepat waktu. Yang kedua, memiliki disiplin waktu yang tinggi. Tadi ketika misalkan orang rajin, dia sudah mengetahui waktu-waktunya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu sudah sesuai dengan jam yang sudah terbiasa dia lakukan. Dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Nah, itu juga terbukti dari kedisiplinan waktunya. Ketika orang rajin sudah mengetahui waktu-waktu yang tepat yang sudah terbiasa dia lakukan, seperti misalkan dia bangun tidur, terus sholat, ibadah, itu dia sudah mengetahui jam-jamnya. Maka itu adalah ketika kita melakukan ibadah tepat waktu, itu juga salah satu yang dicintai ataupun yang disenangi oleh Allah dan Rasulullah. Disenangi banyak orang. Ketika orang memiliki sifat rajin, eh, dia bisa membantu orang tuanya, dia menyelesaikan tugas tepat waktu, pasti akan disenangi banyak orang. Selain disenangi oleh orang tuanya ataupun guru, itu pasti dia akan disenangi oleh teman-temannya dan orang lain. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang percaya diri. Percaya diri artinya sikap yakin dapat melakukan sesuatu. Orang yang bersikap percaya diri selalu memiliki keyakinan yang tinggi bahwa usaha yang dia lakukan akan berhasil. Anak yang bersikap percaya diri tidak akan merasa ragu ataupun canggung. Nama lain dari kata percaya diri ialah optimis. Ciri-ciri orang percaya diri, yakin dirinya memiliki kemampuan. Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Setiap manusia mempunyai kelebihan. Nah, kelebihan itu yang kita manfaatkan ataupun kita yakini bahwa di dalam diri kita itu ada kelebihan. Yang kedua, tidak malu bertanya bila belum memahami sesuatu. Ini bisa kalian lakukan ketika di dalam pelajaran atau ketika kalian dalam belajar. Ketika kalian belajar, kalau kalian belum memahami sesuatu, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian. Kalau di rumah, misalkan di sekolah, kalian bisa tanya dengan bapak ataupun ibu guru. Yang ketiga, menjalankan sesuatu yang sudah dipahami. Itu adalah ketika kalian sudah mengetahui yang kalian pahami, kalian juga akan melakukannya dengan percaya diri. Misalkan kalian ingin mengerjakan matematika. Kalian sudah memahami rumusnya, kalian sudah mengetahui cara mengerjakannya, bagaimana jalan dari rumus itu, kalian pasti akan percaya diri ketika mengerjakannya. Kalau kalian sudah paham, sudah mengerti, kalian mengerjakannya dengan percaya diri. Jadi, kalau misalkan kalian ingin melakukan sesuatu dengan percaya diri, kalian juga harus paham ataupun kalian harus mengerti apa yang akan dilakukan oleh kalian. Yang keempat, tidak merasa rendah diri atau pesimis, udah ketakutan duluan. Itu adalah rendah diri. Kalian harus percaya karena
orang lain bisa, pasti kamu juga akan bisa. Yang terakhir, berusaha memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Orang yang percaya diri tidak akan melakukan kesalahan untuk kedua ataupun ketiga kalinya. Jadi ketika dia sudah tahu ada kesalahan ataupun dia sudah tahu dia sudah berbuat kesalahan, dia akan memperbaiki kesalahan itu dengan melakukan hal yang lebih baik lagi. Yang terakhir, hikmah bersikap percaya diri. Memiliki semangat yang tinggi. Orang yang percaya diri, semangatnya sangat tinggi. Semangat belajar, ataupun semangat dalam beribadah, ataupun semangat dalam hal apapun yang baik, dia akan mempunyai semangat yang lebih tinggi karena dia percaya akan kemampuannya, akan dirinya sendiri. Jadi dia melakukannya dengan senang hati. Maka makanya dia memiliki semangat yang tinggi dibandingkan oleh orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Yang kedua, tidak takut mengalami kegagalan. Orang yang percaya diri tidak akan takut dengan kegagalan yang tadi. Ketika orang yang sudah percaya diri, dia tidak akan melakukan kesalahan untuk yang kedua sampai pun ketiga kalinya. Walaupun misalkan dia melakukan hal yang salah dan dia gagal, dia tidak akan takut untuk melakukan hal itu lagi, tapi dengan memperbaiki kesalahan-kesalahannya yang dulu. Ketiga, selalu berpikir positif. Orang yang percaya diri akan selalu berpikir yang baik-baik tentang apapun yang akan dia kerjakan. Karena apa? Karena pikiran kita itu akan mempengaruhi kerjaan kita. Kalau kita pikirannya udah negatif, kita berpikir udah yang tidak baik, itu akan mempengaruhi kerjaan kita, perbuatan kita. Jadi ketika kalian ingin mendapatkan hasil yang baik, kalian juga harus punya pikiran yang baik. Kalian harus yang jangan berpikir yang tidak baik, karena apapun yang kalian pikirkan tidak baik itu akan menimbulkan juga hasilnya yang tidak baik seperti itu. Baik, untuk hari ini hanya sampai sini yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.